Yang keduanya adalah mengkhususkan, ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena ibadah yang mutlak harus kita biarkan mutlak. Ibadah yang maksus kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi. Begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Kapan saja termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga apapun yang Anda yakini benar, selama kita sama-sama orang Islam, sama-sama orang beriman, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Allah ampuni segala dosa kita, disengaja tidak disengaja. Amin Allahumma amin. Kalau saya perhatikan pola-pola argumentasi ustadz-ustadz Salafi Wahabi, termasuk salah satunya seperti Ustadz Zainal Abidin LC tadi itu, mereka selalu berpatok kepada menolak perilaku yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya saja karena pada kenyataannya ada perilaku-perilaku yang juga tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tetapi dikerjakan. Seperti contohnya membayar zakat pakai beras, itu kan tidak pernah dicontohkan. Bahkan zakat mal juga tidak pernah dicontohkan. Lalu untuk menebalkan argumentasi mereka, menolak apa yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, maka muncullah teori-teori, larangan-larangan baru. Misalnya larangan mengkhususkan sebuah ibadah tertentu. Artinya apa? Larangan mengkhususkan ibadah tertentu itu muncul dari kepahaman mereka bahwa Rasulullah tidak mengajarkan pengkhususan itu. Orang mati dibacakan Yasin, Rasulullah tidak pernah mengajarkan orang mati dibacakan Yasin, kan begitu. Termasuk maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi, Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Mesti poinnya adalah tidak pernah dicontohkan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau memang fokus di situ, maka jangan menambah-nambah argumentasi yang lucu-lucu. Misalnya Yasin kok dibaca untuk orang mati. Orang mati kok dibacakan Quran, padahal Al-Quran itu untuk orang hidup. Ayatnya, liyundhira man kana hayyan. Ini untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup, kok dibaca untuk orang mati. Ini kan argumentasi-argumentasi menolak yang merupakan buah dari akal-akalannya saja. Kita paham, Pak, bahwa Al-Quran itu untuk orang hidup posisinya sebagai apa? Liyundhiroh, menjadi pemberi peringatan. Atau untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang dilarang. Semua paham ketika Al-Quran dibacakan untuk orang mati, tentu bukan sebagai indar. Tidak mungkin kita membacakan Al-Quran untuk orang hidup, untuk orang mati. Kita bertujuan untuk menjelaskan makna Al-Quran sehingga dia menjadi orang yang objek dari kita beri peringatan. Tidak mungkin, Pak. Tidak ada orang berpikir begitu. Artinya argumentasi Anda itu terlalu dipaksakan. Lalu kenapa kita membacakan Al-Quran untuk orang mati? Karena kita masuk kepada yang meyakini bahwa idda'u thawabi al-qiraati ilal mayyiti itu ya juzu, bahkan ya siluh. Menghadiahkan pahala untuk orang mati, pahala ibadah termasuk bacaan itu sampai. Kalau sudah berpatok kepada ini, maka membaca Al-Quran untuk orang mati jangan lagi dipertanyakan dengan hujah-hujah konyol. Kan Al-Quran untuk orang hidup, kok dibaca untuk orang mati? Kan aneh. Aneh sekali gitu. Apa tidak bisa membedakan kapan kita membacakan Al-Quran dalam memberi nasihat, dalam memberi mauidhah, atau dalam mengajarkan orang hidup dengan membacakan Al-Quran untuk orang yang mati? Saya kira hanya orang yang betul-betul nggak ada otaknya tidak bisa membedakan itu. Tidak mungkin orang itu akan bertanya-tanya, ini Al-Quran untuk orang hidup, kok dibaca untuk orang mati? Itu pertanyaan tidak masuk akal. Mesti dibaca untuk orang hidup artinya indar, nasihat. Untuk orang mati berarti doa, pahala dihadiahkan. Perkara tidak setuju dengan ihda'us shawab, ya silakan, tapi tidak perlu ada narasi yang dipaksakan dan membuktikan bahwa Anda memaksakan diri untuk menolak. Kalau masalah Nabi mengkhususkan sebuah ibadah, lalu kita tidak boleh kecuali apa yang pernah dikhususkan oleh Nabi, itu kan kesimpulan Anda. Kalau kita bicara kesimpulan ulama misalnya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensarah hadis Nabi ziarah kepada Masjid Quba setiap hari Sabtu, karena Nabi yazuru Masjid Quba kullas yaumis sabti, kullas sabti. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu raqiban aw masyian.
Nabi Muhammad SAW itu setiap hari Sabtu, khusus di hari Sabtu, mengunjungi Kuba, Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba itu masjid yang tempatnya orang-orang Ansor, bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Madinah. Kenapa? Karena Nabi itu mendatanginya rokiban, kadang-kadang berkendaraan, masyian, kadang-kadang jalan kaki. Ya. Apa kata Ibnu Hajar tentang hadis ini? Wa fi hadzal hadisi dalilun ala jawazi takhsisi a'malin solihatin fi ayyamin muayyanatin wal mudawamati alaihi. Dari hadis ini ada kesimpulan hukum bahwa boleh saja kamu memilih hari-hari tertentu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tertentu. Boleh mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu dan boleh dirutinkan. Kalau kamu masih protes, tapi Nabi itu kan ibadahnya ziarah. Kita kalau mau niru, kita juga harus ziarah juga ke Masjid Kuba juga. Inilah namanya, kita memahami ada dalil yang memang secara kasuistik itu khusus, tetapi dimaknai umum. Sehingga lahirnya kesimpulannya Ibnu Hajar itu mengumumkan makna hadis ini. Kalau kamu minta Nabi mengkhususkan baca sholawat atau bersedekah atau apa di tanggal 12 Rabiul Awal, mungkin tidak ada. Tetapi ketika ada Nabi mensyukuri nikmat dengan ibadah, berpuasa, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani juga itu menjadi dalil tentang maulid misalnya. Ketika ada hadis Nabi, perempuan yang orang tuanya meninggal lalu dia bersedekah untuk orang tuanya itu dan kata Nabi itu sama, boleh, maka itu menjadi dalil. Bolehnya kita berbuat sesuatu untuk orang yang mati. Tidak usah babnya. Ini kan sudah perdebatan yang memang sudah mukhtalaf. Kenapa digas? Bahkan ditambah dengan hujah-hujah tidak masuk akal. Iqra'u yasin ala mautakum ada. Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai pahala pun wa ana uhibbu. Dibacakan Quran indal kubri walau khotama lakana khairan atau la ahsan. Kalau dibacakan hatam malah lebih baik. Apa Imam Syafi'i itu tidak tahu kalau Al-Quran itu adalah liyundir man kana hayyan? Kok dibaca untuk orang mati? Itu kan pertanyaannya orang yang tidak waras. Kita sudah paham membaca Quran untuk orang hidup itu apa, untuk orang mati itu apa. Jadi marilah kita itu lebih jujur dalam berargumentasi, lebih menyaring. Perkara masih fokus kepada kalau tidak pernah dicontohkan Nabi, kalau Nabi tidak pernah mengkhususkan, maka jangan dikhusus-khususkan. Itu juga bukan hadis Nabi. Sementara yang mengatakan boleh mengkhususkan, itu ya bukan hadis Nabi, tapi ulama menyimpulkan hadis Nabi. Ya berarti ini kan head to headnya atau komparasinya antara sama-sama pemahaman dari teks, bukan teksnya. Sehingga ketika ada orang yang mengkhususkan amaliyah, setiap malam Jumat baca Yasin lah, setiap pagi baca Al-Baqarah lah. Jangan dihantam-hantamkan dengan wah itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak boleh mengkhususkan satu ibadah. Lah, bagaimana misalnya kamu PNS atau orang yang punya gaji setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1 saya bersedekah 1 juta misalnya. Nabi tidak akan pernah mencontohkan seperti itu, lalu tidak boleh. Jangan mengkhususkan ibadah yang mutlak. Sedekah itu mutlak, kapan saja. Jangan kamu khusus-khususkan. Justru yang namanya mutlak kapan saja, maka kita bebas. Mau kita laksanakan setiap pagi, namanya kan kapan saja masih. Ini terbalik logikanya. Sesuatu yang kapan saja boleh, malah dilarang karena dilakukan rutin di waktu tertentu. Apa urgensi dari ngomong kapan saja boleh? Kalau kamu masih melarang waktu tertentu. Justru kalau ini ibadah yang harus dilakukan di waktu tertentu, tidak boleh di waktu yang lain, maka tidak boleh dilanggar. Misalnya sholat duhur, hanya boleh dilaksanakan ketika sudah masuk waktu duhur. Tidak boleh dilaksanakan ketika masih belum masuk waktu duhur. Itu namanya ibadah muqayyadah. Torfani, punya 2 waktu. Waktu permulaan, waktu penutup. Kalau ibadah yang memang sudah tidak punya ketentuan waktu, maka bebas. Namanya mutlakoh. Namanya bebas, kok malah kamu tidak boleh dibaca di waktu tertentu. Membaca di waktu tertentu atau membaca kapan saja, itu keumuman dari kebebasan. Artinya tidak punya waktu. Namanya tidak punya waktu, kenapa ada waktu yang dilarang? Seolah-olah kalau di waktu ini tidak boleh, di waktu lain boleh, kan aneh. Gitu ya, gitu. Makanya biasa. Sekelas Ibnu Taimiyah saja biasa punya amalan membaca ini setelah sholat zuhur, membaca Fatihah berapa atau membaca apa, biasa. Mereka paham. Imam Syafi'i punya kebiasaan kalau bulan puasa hatam Quran 2 kali setiap hari. Tidak akan pernah itu dicontohkan Rasulullah. Mengkhususkan bulan puasa dengan membaca Quran hatam 2 kali setiap hari. Sehingga 1 bulan 60 kali hatam. Tidak akan pernah dicontohkan Rasulullah. Kamu cari sabda Rasulullah yang menganjurkan hatamlah 2 kali sehari bulan puasa. Tidak akan pernah ada juga. Lalu berani mengatakan Imam Syafi'i itu membuat-buat syariat. Mari ya, saya kira saya berbahasa sudah sangat rendah ini ya. Tidak terlalu ilmiah tapi ini mudah dipahami. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang ketika meyakini sesuatu yang benar itu memang sebuah kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo. Jadi apa-apa yang benar kami ini jadikanlah melihatnya sebagai kebenaran. Selanjutnya warzuqna ittiba'ah, dan berilah kami rezeki
kesanggupan untuk mengikuti. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan ya Allah, apa-apa yang buruk, apa-apa yang batil, jangan sampai jadikan mata kami melihatnya sebagai kebenaran. Jadi jadikan mata kami itu melihatnya ya sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinaba, dan berilah kami rezeki untuk bisa menghindarinya. Jangan sampai kita masuk kepada orang-orang yang berkata, khonatni ainaya. Saya ditipu oleh pandangan saya sendiri. Artinya apa-apa yang buruk kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Dan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.